Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Lansok. Kita sudah ada di segmen terakhir. Kita juga mungkin masih ada kesempatan untuk pemirsa untuk berinteraksi kepada kami. Bisa menelpon ke sini untuk mempertanyakan mungkin tentang e-warung atau ingin membuka atau ingin berbelanja. Nah, mungkin mewakili pemirsa juga nanti Pak Andi, ini masyarakat yang ingin memiliki kartunya, mungkin syaratnya seperti apa? Dari tadi mungkin belum terjawab seperti itu. Apakah harus KTP kah, kartu keluarga, kartu miskin, apa gitu yang dibutuhkan? Kalau itu beda, itu harus ke pangkal lagi ke ada namanya basis data terpadu. Jadi gini, yang kami layani sekarang adalah sudah existing yang penerima sudah PKH. Memegang. Oke. Gitu loh. Nah, kalau dia mau mendaftar menjadi peserta PKH dan seterusnya, itu harus dengan Pemda, dengan Dirjen Linjamsos yang tadi, itu baru bisa dapat menjadi anggota PKH. Jadi yang kita layani warung ini, itu memang yang sudah ada itu. Jadi tidak bisa ucuk-ucuk masuk ke sini gitu loh. Nah, masalah BDT ini itu memang ada prosedurnya. Jadi ada pemutahiran, pemutahiran datanya sudah jadi sejauh ini sudah seperti apa, Pak? Yang paling akhir kita punya itu terakhir 2015. Data terakhir 2015. Kemudian ada beberapa bulan itu ada validasi, lalu diputuskan oleh Menteri pada bulan April, itulah basis data terpadu nasional. Oke. Nah, sekarang ini setiap pemerintah daerah, setiap lembaga atau kementerian itu bisa minta data, itu memohon lalu diberikan data sesuai dengan peruntukannya. Jadi misalnya Kota Solo minta data, kita berikan data itu. Kemudian mereka berhak untuk memvalidasi kembali data yang ada, gitu. Jadi data yang ada, karena yang utama di BDT kita itu sebetulnya kita meranking orang menurut PMT. Jadi proximitas kita ranking siapa yang paling bawah, siapa yang di atas dan seterusnya. Ada urutan. Pak Andi, ini bentuk kartunya seperti apa? Masyarakat juga tahu ada sekarang masyarakat yang memegang uang elektronik seperti itu, ada juga yang menggunakan kartu, ada kartu Bisa, ada kartu enggak. Jadi gini. Bentuknya seperti sebetulnya kartunya ini tidak seperti yang e-money. Jadi kan sebetulnya ada dua kan ya. Pertama, sistem itu uangnya ada di kartu. Kalau kartunya hilang, uangmu hilang. Nah, itu yang tadi disebut. Ada juga sistemnya tabungan, saving account. Jadi artinya orangnya datanya terdaftar di bank. Apanya pun hilang, kalau dia masih ingat namanya, masih ingatnya itu, masih ada tercatat di bank. Nah, ini yang kita pilih. Oke. Kemudian ini tuh teknologinya ada pakai kartu atau pakai handphone. Handphone ada lagi yang nempel gitu, ada yang pakai SIM card yang dipakai jadi nomor telepon, nomor rekening. Nah, kita pakai yang ketiga lagi, ada di luar itu, yaitu web base. Di mana web base itu dasarnya adalah tanpa kartu, tanpa handphone, Anda bisa dilayani. Sekarang kalau bertanya, Pak, boleh nggak saya seperti orang kaya itu dapat notifikasi di handphone? Ya bisa, yang penting kamu punya handphone. Daftarkan nomornya ya? Nah, daftarkan nomornya. Boleh nggak saya juga ke ATM sana ngambil uang? Boleh, nanti kita terbitkan kartunya, gitu loh. Jadi artinya ini optional, tidak mengikat, gitu. Makanya kita pakai ini, karena kan masyarakat ini kan sangat bervariasi. Ada yang sudah biasa handphone, ada yang nggak pernah, nggak tahu handphone, yang ada kartu dan seterusnya. Baik, kita ke Pak Rizalwan, ini kan semangatnya memang memberdayakan masyarakat, memberikan bantuan kepada masyarakat. Tapi what next? Sampai kapan kalau Pak Rizalwan melihat ini? Kaitannya sustainability-nya dari program ini. Kalau saya lihat ada dua ya yang jadi catatan. Pertama memang tadi konsep tentang graduate tadi itu harus betul-betul dimonef, Pak. Jadi ada monitoringnya. Jadi jangan sampai sistem banking yang dipakai untuk model transaksi elektronik ini cuma menjadi alat menerima uang bantuan selamanya. Nah, itu yang harus kita pastikan. Jadi pendamping-pendamping di lapangan harus bisa mengukur apakah memang mereka sudah layak untuk graduate. Untuk tidak lagi diberikan bantuan. Tapi nggak bisa tiba-tiba. Jadi masyarakat ini harus naik kelas lah. Harus naik kelas, harus lulus ya. Harus ada upaya yang mengarahkan mereka ke situ. Mentalnya harus dibangun. Di account tidak hanya terus diisi oleh dari pemerintah, tapi juga mereka bisa mengisi account mereka sendiri. Jadi harus diarahkan ya. Harus diarahkan. Nah, yang kedua, kalau konsep sustainability, saya kira gini. Ini sangat baik kalau bisa diintegrate, Pak Andi, dengan katakan di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, itu ada yang namanya Badan Usaha Desa. Itu dananya cukup besar. Jadi kalau tadi memang tadi Pak Andi bilang begitu didorong terus mereka jalan sendiri, kalau mereka bisa punya kemampuan mengumpulkan,
mengakses dana desa itu luar biasa saya kira alokasi dana desa. Jadi bisa berkembang. Ya, jadi memang betul, saya setuju. Jadi pelan-pelan memang itu juga bank juga sudah ditugaskan untuk itu. Kebetulan dia ditugaskan untuk bundes-bundes itu gitu loh. Jadi nanti dia yang mengaitkan gitu loh. Karena manajemen keuangan ini saya pikir serahkan ke bank yang paling bagus. Nah, saya kembali lagi yang tadi yang perlu kita pahami di sini. Sebetulnya ini kenapa Kube itu masuk, web ini masuk, ini sebetulnya untuk mensasar orang tuanya. Karena kalau PKH itu sebetulnya dia dapat bantuan karena anaknya, atau karena dia hamil, atau dia punya bayi, gitu loh. Sedangkan kalau program ini adalah orang tuanya, selama orang tuanya nggak dibantu, dia tetap miskin, tetap nggak ada perubahan gitu. Jadi memberi kesempatan pada orang tuanya supaya sudah bisa berkembang sendiri. Ya, otomatis kan dia dapat bantuan cash transfer. Kalau cashnya duluan, kubenya duluan, baru cash transfernya, dia makan kubenya itu, gitu loh. Baik, Pak Andi, terima kasih. Waktu kita juga terbatas. Semoga ini warung di Jakarta, di Johar itu pertama dan akan muncul lagi warung lebih dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat lebih baik lagi. Terima kasih, Pak Andi. Terima kasih, Pak Salwan. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikianlah Lunch Talk kali ini. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Nantikan Lunch Talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.